Halo. Ya, selanjutnya saya akan menerangkan terkait prinsip-prinsip dari cleaner production. Prinsip yang pertama adalah eliminasi maupun reduksi atau pengurangan limbah. Limbah yang dimaksud itu adalah berbagai jenis limbah gitu ya, mulai dari B3 maupun non B3. Non B3 pun fasanya bisa solid, bisa liquid, bisa gas, dan juga termasuk limbah dalam bentuk panas itu juga akan atau perlu dieliminasi atau dikurangin gitu ya. Syukur-syukur kalau bisa mengeliminasi, karena target utamanya adalah zero waste production. Prinsip yang kedua, non-polluting production, produksi yang tidak mencemari. Harapannya memang proses produksinya berjalan secara ideal, di mana produksi tersebut merilis zero kontaminan, berarti tidak ada kontaminan yang dikeluarkan ke lingkungan dari proses produksi tersebut. Prinsip ketiga adalah efisiensi energi ketika berproduksi. Di sini pastinya kita berharap adanya efisiensi energi dan bahkan konservasi energi. Harapannya rasio dari energi consumption to product output itu lebih besar. Dalam artian harapannya dengan energi konsumsi yang kecil gitu ya, diharapkan produk outputnya lebih banyak gitu. Atau energi konsumsi yang sama seperti sebelumnya ternyata bisa menghasilkan produk output yang lebih tinggi. Selain itu juga harapannya ada konservasi energi atau bahkan reduksi dari energi yang digunakan. Prinsip yang keempat adalah lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Cleaner production benar-benar menginginkan minimalisir dari resiko yang dikenai ke pekerja untuk membuat suatu lingkungan kerja yang bersih, kemudian lebih aman dan juga lebih sehat. Di sini dilakukan minimalisir resiko kepada yang dikenakan pada pekerja. Harapannya yang tadi lebih bersih, lebih aman, lebih sehat lingkungannya. Lingkungan apa? Yaitu lingkungan kerjanya. Nah, selanjutnya ada environmental appropriate di prinsip clear production. Di sana diharapkan secara menyeluruh ya, tidak hanya final product tapi juga lingkungan yang benar-benar mendukung health and environmental faktornya, desain prosesnya, dan benar-benar dihitung tuh ya full product life cycle-nya atau LCA-nya. Kita akan bahas detail setelah UTS gitu ya. Kemudian prinsip selanjutnya adalah environmentally sound packaging. Harapannya adalah kemasan dari produk itu ramah lingkungan. Jadi apa yang perlu dilakukan ya, kita minimalisir kemasan sesedikit mungkin. Kemudian harapannya juga environmental friendly, mulai dari daya rusak atau daya hancurnya mungkin ketika dia dibuang ke lingkungan, atau bahkan bahan bakunya yang lebih environmental friendly. Ada beberapa pendekatan dalam menerapkan produksi bersih. Yang pertama adalah the precautionary approach. Di sini dilakukan benar-benar gitu ya, pengecekan apakah ada polutan-polutan potensial yang mungkin gitu ya dapat membahayakan lingkungan. Jadi kita take precaution gitu, kita lebih berhati-hati di awal, kita benar-benar cek mana nih yang benar-benar punya resiko mencemari lingkungan atau buruk ke lingkungan. Yang kedua adalah preventive approach. Di sini kita mencegah adanya polusi di sumber daripada kita nanti mencegah polusi setelah polutannya itu dihasilkan. Yang ketiga adalah pendekatan democratic control. Nah, di sini melibatkan
tidak hanya industri pemangku kepentingannya, tapi juga pekerja, kemudian pengguna maupun komunitas. Diharapkan semuanya punya akses ke informasi dan juga involve gitu ya ketika ada pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah pendekatan yang integrated and holistic. Nah, di sini benar-benar kita mengecek secara menyeluruh, terintegrasi segala material yang ada di proses produksi, termasuk di sana adalah material energi.